Oke kakak, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu aplikasi dari persamaan umum Bernoulli, yaitu mengenai gaya angkat pesawat. Jadi dasarnya dulu Om Habibie kenapa kok senang dengan pesawat, mungkin karena dia kan mempelajari yang namanya prinsip pesawat, mesin dan lain sebagainya itu kan dengan maksimal. Mas, dasarnya saya belajar mengenai aerodinamika gimana? Jadi gini, pesawat itu bisa mengudara karena dia itu ada perbedaan aliran udara. No, kan itu bisa dipahami ya. Berarti dia itu bisa naik karena adanya apa? Perbedaan aliran udara di atas dan di bawah. Nah, kan gitu. Antara di atas dan di bawah si pesawat, atau dalam hal ini adalah sayap pesawat. Karena ada perbedaan aliran udara, kan gitu, maka nanti menyebabkan yang namanya perbedaan tekanan. Nah, kan gitu. Oke ya. Kalau misalkan di sini yang di bawah kita anggap ini sebagai P-nya yang B, berarti yang di atas, kita anggap ini sebagai B-nya yang A. Oh, kan gitu ini ya. Ini B-nya A, ini B-nya siapa? B. Loh mas, berarti kalau kayak gitu maka dia bisa menyebabkan gaya dong. Iya, dia bisa menyebabkan gaya. Maka yang namanya gaya angkat, F itu adalah delta P dikalikan dengan A. Oh, atau F-nya itu sama dengan delta P itu kan apa? Supaya bisa terangkat kan tekanannya yang bawah harus lebih besar. Oh, kan gitu, bener ya? Berarti nanti PB dikurangi dengan apa ini? PA dikalikan dengan apa? Tuh gitu. Tuh. Berarti mas supaya terangkat, kan gitu, bener ya? Nah, berarti supaya ke atas, kan gitu, maka tekanannya B harus bawah lebih besar daripada tekanannya yang atas. Nah, terus sekarang gini, kita menggunakan prinsip yang namanya Bernoulli. Kita menggunakan prinsip Bernoulli. Kalau Bernoulli tadi kan gini, P1, rho GH1 kan gitu. Nah, sekarang ganti A sama B. Oh, berarti PA ditambah rho GHA ditambah setengah rho VA kuadrat sama dengan PB ditambah rho GHB ditambah setengah rho VB kuadrat. Karena pesawat itu dianggap sangat tipis sayapnya, oh berarti sayapnya kan tipis nih. Nah, sayapnya kan dianggap tipis sehingga seakan-akan selisih ketinggiannya nggak ada. Maka sayap pesawat kan tipis-tipis supaya tidak mudah berkerut dan tidak mudah tembus. Kan gitu. Oh, tidak ada selisih ketinggian. Oh, berarti kan ini dicoret. Sehingga nanti jadinya gini, PA ditambah dengan setengah rho VA kuadrat sama dengan PB ditambah dengan setengah rho VB kuadrat. Karena PB dikurangi PA berarti kan pindahin ke sini. PB dikurangi dengan PA. Berarti pindahin ke setengah rho VA kuadrat, setengah rho VA kuadrat dikurangi setengah rho VB kuadrat. Jadi VB dikurangi dengan PA sama dengan setengah rho nya dikumpulin, setengah rho. Nah, ini VA kuadrat dikurangi dengan VB kuadrat. Nah, ini yang dipakai. Nah, mas, berarti gini mas, kalau supaya ke atas kan tekanannya B lebih besar daripada tekanannya A. Nah, kita dapat kesimpulan di sini. Oh, berarti kesimpulannya kita juga masukkan sehingga kecepatannya A harus lebih besar daripada kecepatannya B. Atau kalau nulisnya kita balik, kalau PB lebih besar dari A, berarti VB kurang dari VA. Nah, jadi ini persamaannya baru kita tarik ke sana. Oh, berarti gaya angkat itu boleh. Nah, ini toh. Oh, berarti setengah rho. Nah, ini VA kuadrat dikurangi dengan VB kuadrat dikalikan dengan A. Nah, inilah yang penting. Loh, silakan boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Nah, kan gitu.
Ngerti ya? Nah, sekarang kalau biar enak kita bikin layer baru yuk. Nah, kita bikin layer baru, berarti kamu tahu nih. A dengan B. Supaya bisa ke atas, ini lebih besar. Nah, kan gitu. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita ganti. Dah, bisa dipahami ya? Nah, kita punya example nih. Kita punya example soal. Oh, kita punya example soal. Sekarang ini aja. Misalkan gini deh. Yang lewat atas dia itu misalkan 50 meter per sekon, yang lewat bawah 40 meter per sekon jika luasnya itu adalah 10 meter kuadrat. Maka gaya angkatnya berapa misalkan? Oh, gampang. Kayak tadi. Setengah rho dikalikan VA kuadrat min VB kuadrat. No, dikalikan dengan A. Misalkan, oh diketahui massa jenis udara itu 1,4 kg per meter kubik. Oh, ini contoh soalnya nih. Nah, maka berapakah gaya angkatnya? Loh, berarti setengah, rho-nya 1,4. VA kuadrat 2500 dikurangi 1600 dikalikan luasnya 10. Oh, berarti 0,7 kali. Ini kurang ini kan 900 kali 10. Coret ini sikat. Oh, berarti gaya angkatnya si sayap 9 kali 7. Oh, 9 kali 7 berapa? Yo, nah kan gitu. Bisa dipahami ya? 0,0 Newton. Oh, berarti kita tahu gaya angkatnya. Nah, gaya angkatnya. Kan gitu tuh segitu. Mas, misal gini mas, misal. Oh, misal lagi. Misal beratnya si pesawat itu adalah pesawatnya ringan misalkan. 5000 Newton. Benar ya? Oh, berarti ini ada gaya berat nih. Ini W, ada gaya angkat ke atas F. Nah, berarti kalau misal W-nya 1000 Newton, oh berarti gimana? Wah, berarti F-nya lebih besar daripada si W. Nah, kan gitu. Oh, berarti pesawatnya dia akan naik ke atas. Nah, kan gitu. Ngerti ya? Karena ini kan lebih besar daripada berat. Naik ke atas dengan gaya berarti 6300 dikurangi dengan 5000 berarti 1300 Newton. No, kan gitu. Tapi kalau misal ganti lagi, ganti warna. No, misal loh kok warnanya mirip. Nah, ganti. Nah, ini ganti. Oke. Misal Oke. Nah, misal beratnya itu adalah 6300 Newton, Mas. Oh, nanti kalau 6300 Newton berarti gayanya sama dengan beratnya. Oh, berarti pesawatnya dia tidak naik, dia tidak turun, tapi terbangnya adalah terbang mendatar atau horizontal. Kan gitu. Ngerti ya? Oh, berarti kalau gayanya ini lebih besar daripada W, dia naik ke atas, tapi kalau sama, dia terbang mendatar. Tapi kalau lebih kecil, nah, maka pesawatnya akan turun ke bawah. Oke ya. Nah, ini contohnya. Nah, kan itu sekaligus tadi ada yang namanya materinya. Kalau kita ini contohnya ditinggalkan, oh berarti kan kita punya dua kesimpulan nih. Nih. Nah, dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kesimpulan yang pertama ini deh. Jika F-nya itu adalah lebih dari beratnya, oh maka pesawat akan terbang. Nah, ini ke atas. Kan ya. Tapi kalau sama dengan gaya beratnya, berarti pesawat akan terbang mendatar. Terbang mendatar. Dia tidak naik, dia tidak turun. Atau bergeraknya ini adalah horizontal. Nah, kan gitu. Ngerti ya? Tapi kalau misalkan kita tambahi satu lagi, nggak apa-apa. Jika ini kurang dari W, maka pesawatnya akan turun ke bawah. Kan gitu. Oke ya? Nah, inilah yang namanya gaya angkat pesawat. Ada tadi contohnya, ada juga kesimpulannya. Nah, kan itu yang jelas
Nah, yang namanya pesawat bisa terbang itu karena ada perbedaan aliran udara. Ya kan itu, dan kecepatannya yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, maka dia bisa terbang ke atas. Ya wis, ini semoga prinsip Bernoulli dalam hal aplikasi mengenai gaya angkat sayap pesawat bisa kamu pahami dengan maksimal. Oke, nah kali ini kita coba soal ini, ada soal ujian nasional tahun 2010. Oh, ini tahun 2010 ini bentuknya fluida dinamis, tapi soalnya adalah soal teori. Pernyataan di bawah ini yang berkaitan dengan gaya angkat pada pesawat terbang yang benar adalah. Loh mas, kalau sayap pesawat terbang gimana? Nah, sekarang kita cek aja. Nah, ini contohnya sayap pesawat terbang. Nah, kalau yang namanya pesawat supaya bisa mengudara, ini kan ada tekanan bagian yang atas nih. Nah, kalau yang dari sini adalah tekanan yang bagian bawah. Oh, berarti ini PA, yang di sini adalah PP. Mas, berarti supaya terangkat gimana? Ayo. PA dengan PP gede siapa? Supaya ke atas. Nah, bener gede PP. Nah, kan gitu. Nah, kalau kita menggunakan dasar, karena saya pesawat, aplikasi dari Bernoulli, berarti P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Karena pesawat itu dianggap tipis sayapnya, no, berarti kan dianggap tidak ada selisih ketinggian. Sehingga kalau ini diganti A, ya berarti PA, no, ditambah setengah rho VA kuadrat sama dengan PB ditambah setengah rho VB kuadrat. No, kan gitu. Berarti gini deh. Maka ini kan harus kecil nih. Nah, ini kan harus kecil, ini jadinya besar. Nah, mas, kalau secara menggunakan logika gimana? Karena ini besar, berarti kan pindahin ke sini, bener ya? Berarti nanti PB dikurangi dengan apa? PA. PA-nya kan pindah ke sini kan jadi min. Nah, B-nya pindah ke sini. Oh, berarti setengah rho. Rho ini VA kuadrat dikurangi dengan VB kuadrat. Karena B-nya lebih besar, berarti kecepatannya A harus lebih besar. Berarti nek kita tulis VA lebih dari VB. Nah, kan gitu. Ngerti ya? Nah, itulah logika sayap. Nah, kita ngulangin lagi nih. Kalau teorinya kan kemarin udah, atau sebelumnya udah. Ya wes, sekarang kita cek. Tekanan di atas lebih besar. Ini lebih besar, malah turun. Nah, tekanan udara di sayap tidak berpengaruh. Enak aja, nggak boleh. Nah, ini malah pesawatnya turun. Kecepatan aliran udara di atas sayap lebih besar. Nah, yang ini lebih besar. Oh, berarti jawabannya adalah C. Nah, kan gitu. Ngerti ya? Karena ini kecepatannya lebih besar, berarti tekanannya menjadi lebih kecil. Contoh yang paling gampang ini, Dek. Kalau kamu berdiri di pinggir rel kereta api, terus ada kereta yang melintas. Seakan-akan kamu kan akan terdorong mendekati kereta. Benar ya? Nah, kan gitu. Kalau nggak percaya, coba aja. Atau berdiri di depan kereta. Nah, nanti ketabrak malahan. Nah, berdiri di samping kereta. Ketika keretanya melintas, nah misalkan ini kepalamu ini dilihat dari atas, kereta melintas, jret. Wes, berarti kan aliran di sini kan cepat. Berarti kan V-nya yang di sini kan gede. Karena kecepatannya gede, berarti kan tekanannya kecil. Nah, maka yang belakang seakan-akan mendorong kamu ke depan. Makanya kalau kata orang tua zaman dulu, kamu jangan berdiri di dekat rel. Nanti ada setan lo yang dorong kamu. Kan gitu. Nah, ini ilmiahnya dari persamaan Bernoulli. Oke? Nah, ini semoga bermanfaat buat lo semuanya.